Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas ini di ayat yang ke-47 insyaallah. Alhamdulillah YouTube-nya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum فضلتكم على العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas insyaallah. Ya bani, ini ada kode yang dibuat berdiri, berarti dia adalah sebagai ganti dari alif, sehingga di situ ada alif sebelum fathah. Dalam keadaan standar penulisannya ya itu begini. Standar maksudnya adalah kalau seandainya bukan Al-Quran, penulisannya ya begini, ya kemudian alif, kemudian ya-nya sendiri dipatahkan. Ya bani Israil. Ayo. Ya bani Israil. Ini ya-nya tipis karena dia termasuk huruf yang memiliki sifat istifal. Kalau dia adalah tipis maka jangan dibaca ya bani yo, tapi ya. Dibuka saja mulutnya. Ya, bukan yo. Ya bani, tapi ya. Ya bani Israil. Ya bani Israil. Ba-nya juga tipis, ni-nya ini tipis. Itu ada huruf ya. Suatu huruf di sini ya ini dituliskan seperti huruf ya memang, dan tidak ada titiknya sebelumnya kasroh, maka dia adalah ya. Ada ya di situ sebelumnya kasroh, maka dia adalah bacaan mat. Yang kemarin kita sampaikan, kalau ada huruf yang menjadi huruf mat, sebelumnya tidak ada sukun dan sebelumnya tidak ada hamzah, maka dia adalah bacaan matabi'i. Tetapi saat kita lihat untuk lafaz ini, untuk huruf ya ini ternyata setelahnya ada hamzah, maka jelas dia bukan bacaan matabi'i. Bacaan apa? Sekarang kita lihat ini. Hamzah tersebut itu bergabung dalam satu kata dengan huruf ya matnya ataukah tidak bergabung? Tidak bergabung. Artinya antara huruf mat yang berupa ya dengan hamzahnya itu terpisah. Terpisah bahasa Arabnya disebut sebagai munfasil. Terpisah disebut sebagai munfasil, berarti dia itu adalah mad munfasil. Hukumnya bagaimana saat ditanya? Hukumnya adalah jaiz. Hukumnya jaiz, berarti ini adalah mad munfasil jaiz ataupun mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh. Boleh apa? Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat ataupun 5 harokat. Yang kemarin kita ingatkan, kalau antum sudah membaca dalam satu majelis antum, dalam waktu bacaan antum,
antum membaca 2 harokat, maka semua untuk mad jaiz munfasil yang antum temui dalam satu kali bacaan tersebut maka juga harus 2 harokat. Kalau 4 harokat maka semua diseragamkan 4 harokat, begitu seterusnya. Ya Bani Israil. Ini Israil, hamzahnya dikasrohkan. Kalau hamzah kasroh biar mendapatkan kasroh yang sempurna ditarik bibirnya. Kemarin sering kita sampaikan. Coba is. Kalau tidak ditarik maka nanti akan terdengar suara Isra. Ya Bani Israil. Antum dengar suara Israil. Kenapa terdengar suara Karena bibir tidak ditarik. Jelas ya? Biar nanti terdengar dengan sempurna, maka bibir tarik. Ya Bani Israil. Perhatikan di situ ada huruf sin. Ini huruf sin, dia bukan termasuk huruf qalqalah. Ini setiap pertemuan ketemu. Huruf sin yang disukunkan. Jangan diberikan qalqalah, jangan dibaca isra. Jangan dikasih pantulan di sana. Tidak boleh ya Bani Isra. Tapi antum tarik itu suara sinnya, antum alirkan suara sinnya. Biar tidak muncul qalqalah, biar tidak muncul pemantulan suara sinnya. Ya Bani Israil. Anda masih mendengar sebagian masih dipantulkan, belum diberikan aliran. Sekarang kita pisah, kita urai. Latihan Israil. Tapi kalau kita baca Al-Quran tidak boleh model begitu. Ini hanya dalam rangka untuk ta'lim, dalam rangka untuk latihan. Dalam prakteknya nanti langsung kita gabungkan dari langsung ra'il. Tapi jangan sampai lupa kita alirkan suara huruf sinnya. Karena sin termasuk huruf apa kemarin? Rikhawah. Ya Bani Israil. Nah, ini ra'il, perhatikan tulisan standar. Sebentar kita hapuskan dulu warna merahnya. Tulisan standar Israil itu begini. Perhatikan, ini ada alif, sebelumnya fathah, maka dia bacaan mat. Kalau seandainya setelahnya tidak ada hamzah, maka dibilang bahwa dia adalah mat tabi'i. Tapi berhubung setelahnya ada hamzah dan dia berkumpul dalam satu kata dengan mat tersebut, maka di sini disebut sebagai bacaan wajib muttasil. Muttasil artinya bertemu. Bertemu itu apa di sini? Bertemu antara mat dengan hamzahnya. Bertemu dalam satu kata. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah wajib. Wajib dibaca 4 harokat ataupun 5 harokat. Berarti ini perlu untuk kita baca panjang nanti. Dan biasanya nanti untuk mat-mat yang bukan mat wajib, yang bukan mat tabi'i, itu biasanya nanti di atasnya ada kode semacam ini. Perhatikan, ada kode alis ataupun celeret di atasnya. Kalau belum bisa membedakan mana mat wajib muttasil, mana mat jaiz munfasil, mana mat silah, mana mat badal ataupun yang lainnya, pokoknya kalau antum mendapatkan tanda celeret atas, antum baca panjang saja. Karena semua nanti akan kena. Kena bagaimana? Kena dari segi nanti jangan-jangan ada sebagian mat yang wajib dibaca 2 harokat, kemudian malah antum baca 2 harokat, seharusnya dibaca lebih dari 2 harokat tapi malah dibaca 2 harokat. Biar itu tidak terjadi, kalau antum bertemu mat yang semacam ini yang di atasnya ada tanda celer atas, antum baca panjang saja untuk latihan. Kalau sudah nanti bisa untuk deteksi,
bisa membedakan antara satu mad dengan mad yang lainnya, udah nanti silahkan menggunakan hukum yang semestinya ataupun diperbolehkan untuk kita baca di sana. Ya bani Israil al-kuru. Ini ada ya sukun sebelumnya kasroh, yaitu hamzah di kasroh setelahnya ada huruf ya yang disukunkan, maka dia adalah bacaan mad tabi'i. Sekarang kita perhatikan huruf dzal di sini. Kalau nggak hati-hati kita menjadikan huruf dzal di sini sebagaimana huruf dal yang dikolkolahkan. Akan dibaca ya bani Israil dzkuru. Huruf dzal dia bukan termasuk huruf qalqalah, bukan termasuk huruf qaf, ta, ba, jim sama dal. Huruf qalqalah cuma 5 ini, qaf, ta, ba, jim sama dal. Tidak ada huruf qalqalah yang berupa dzal. Huruf dzal tidak ada yang diqalqalahkan. Oleh karena itu tidak boleh kita baca dengan sistem qalqalah. Tidak boleh kita baca ya bani Israil dzkuru. Biar nanti tidak terjadi qalqalah, dialirkan suara huruf dzalnya. Karena huruf dzal dia termasuk huruf riqawah, dialirkan. Coba Kemarin makhrajnya di mana? Ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas. Keluarkan sedikit. Coba. Sebentar. Coba perhatikan kemarin yang sudah kita praktikkan untuk huruf ta, tempel di ujung gigi seri bagian atas. U-nya dimonyongkan, kemudian zalnya sudah dalam kondisi normal, sudah dalam kondisi datar. Ya bani Israil dzkuru. Uzkuru. Nah, ini adalah huruf dzal. Sifatnya dia termasuk nanti adalah memiliki sifat istifal, tipis dia. Dan tidak ada sifat qalqalah. Dan dia termasuk memiliki sifat rikhawah, dibuat mengalir suara karena dia tidak termasuk huruf yang terkumpul dalam lafaz ajid khotin bakat. Kemarin sudah kita sampaikan huruf syiddah. Ya bani Israil dzkuru. Uzkuru. Tadi ini di saat kita wasalkan dari Israila ke uzkuru, maka di situ nggak ada hamzahnya. Mana hamzahnya? Hamzah yang datang sebelum huruf dzalnya. Ini ada hamzah. Di atasnya ada kode kepala huruf shad. Dia adalah kode untuk hamzatul wasl ataupun hamzah wasal. Aturannya kalau dia berada di tengah kalimat, di tengah kata, di tengah bacaan kita, maka hamzah tersebut tidak boleh diberikan suatu harokat. Kalau kita awali bacaan kita dengan hamzah tersebut, maka kalau kita mendapati di sini adalah kata kerja perintah ataupun fi'il amar, maka menggunakan standar harokat huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga itu dia adalah dhammah, maka hamzah wasalnya didhammahkan. Kalau huruf ketiga itu adalah fathah ataupun kasrah, maka hamzah wasalnya dikasrohkan. Di sini huruf ketiga apa? Huruf apa di situ? Dhammah. Di atasnya huruf kaf, maka hamzah wasalnya juga perlu untuk didhammahkan. Ini kaidah yang sangat masyhur dalam masalah pembacaan hamzatul wasl di dalam Al-Qur'an. Uzkuru ni'mati allati. Ini uzkuru, kafnya didhammahkan maka kita monyongkan kuru. Ayo. Nah, ini dhammah.
kemudian di situ ada wawu sebelumnya dhammah, maka dia adalah bacaan mat, sehingga perlu kita panjangkan 2 harokat saja. Uzkuru, 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 uzkuru. Nah, uzkuru ni'mati, Naam, ini huruf ain kemarin dia punya sifat apa? Bainiyah, yaitu huruf lam, nun, ain, mim sama ra. Huruf-huruf yang memiliki sifat pertengahan antara syiddah sama rikhawah disebut sebagai bainiyah. Syiddah kemarin disebut syiddah karena di saat mengucapkan huruf-huruf syiddah, misalnya huruf ba, ab, suara berhenti. Huruf qaf, aq, suara berhenti. Huruf jim, aj, suara berhenti. Suara berhenti ini adalah disebut sebagai sifat-sifat yang huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Sedangkan kebalikannya adalah rikhawah, yaitu suara dibuat mengalir. Ini huruf-huruf rikhawah. Pertengahan antara syiddah sama rikhawah adalah bainiyah. Jangan dibuat mengalir sebagaimana huruf-huruf rikhawah. Jangan dibuat berhenti sebagaimana huruf-huruf syiddah. Hanya dialirkan sedikit saja, termasuk diantaranya adalah huruf-huruf ain. Ayo, berarti nggak boleh ni'matiyah. Ini huruf ain memang dari segi makhrajnya, cuma sifat bainiyah belum diberikan. Apakah cukup? Tidak cukup. Kita belajar tajwid, di samping kita belajar ahkam tentang hukum-hukum tajwid, kita pelajari makhrajul huruf, termasuk kita pelajari dari segi sifatul hurufnya. Gak sekedar cukup kita ucapkan ni'matiyah, tapi perlu kita alirkan sedikit untuk memberikan sifat bainiyah. Ni'matiyah. Sebentar, kita mau berhenti pada huruf ya yang difathahkan di sini. Kalau berhenti pada huruf ya yang difathahkan, maka di situ ya-nya kita sukunkan. Berarti nanti perhatikan, kita berhenti pada huruf ni'mati, pada kata ni'mati. Ya bani Israil al-kuru ni'mati. Naam, asalnya ni'matiyah, kemudian kita berhenti di sana sehingga ya yang difathahkan kita sukunkan. Kalau ya disukunkan, maka kalau kita lihat sebelum ya di situ harokatnya apa? Kasroh. Maka artinya ada kasroh setelahnya berupa ya yang disukunkan. Maka matnya disebut sebagai mat tabi'i. Kita panjangkan tadi itu menjadi mat tabi'i. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nah, allati di sini jelas dia adalah bacaan mat karena ya-nya disukunkan, sebelumnya kasrah. Dia bacaan mat. Setelahnya berupa hamzah, maka di sini artinya huruf mat terpisah dengan hamzah di awal kata berikutnya. Maka pembahasannya adalah sama dengan ya bani Israil tadi ini. Sama persis bacaannya adalah hukumnya majaiz munfasil. Kemudian an'amta ini huruf nunnya dia disukunkan, jangan sampai lupa nun ini termasuk huruf yang memiliki sifat bainiyah tadi itu. Lam, nun, ain, mim sama ra yang terkumpul dalam lafaz lin umar. Lam, nun, ain sama ra. Sehingga perlu ditarik. An ayo dialirkan suara an tengah-tengah aja, jangan panjang-panjang. Antum baca an lah, inilah adalah sifat bainiyah. Enggak boleh an'amta ana diberikan qalqalah. Huruf nun termasuk qalqalah bukan qalqalah. Maka jangan an'amta tapi antum alirkan sedikit. An'amta sama dengan yang di Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta, enggak boleh an'amta. Jelas ya? An'amta
Ini bacaan yang salah, tapi perlu dialirkan karena nun memiliki sifat bainiyah. An'amta yang ada dalam Al-Fatihah. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nah, ini nun sukun bertemu dengan ain, dia bacaan apa namanya? Izhar. Yang dibaca izhar, artinya izhar di situ adalah jelas. Apa yang jelas? Yang dibaca jelas adalah huruf nunnya. Nun terbaca dengan jelas kalau makhrajnya nun ataupun nun ini kita keluarkan dari makhrajnya, ujung lidah ditempelkan ke atasnya. An. Nah, ini adalah izhar. Artinya nun dibaca dengan jelas. Jangan sampai lupa kemarin izhar itu juga ada kandungan suara gunnah ataupun kandungan suara dengungannya. Walaupun toh memiliki level yang ketiga di sini, level yang ketiga. Sekedar kita tarik sedikit, kita berikan sifat bainiyah, maka kita telah memberikan gunnah di level yang ketiga. Jangan panjang-panjang nanti. An'amtu 'alaikum. Sebagai bukti bahwa kita itu memberikan gunnah pada huruf nun yang disukunkan di situ, walaupun toh dia ini asalnya adalah, walaupun dia ini hukumnya adalah hukum yang izhar, hilang. Walaupun dia adalah izhar, tetap memiliki sifat gunnah adalah adanya getaran di hidung kita di saat mengucapkan coba di saat antum mengatakan hidung antum bergetar. Yang bergetar itulah sifat gunnah yang keluar dari khayshum, yang keluar dari hidung. An'amtu 'alaikum. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ini tipis ya, nggak boleh tapi biar nggak terdengar dibuka itu mulut, dibuat datar. An'amtu 'alaikum. Ini huruf mim sukun sama persis dengan huruf nun yang disukunkan dari segi apa? Sifat bainiyah. Pertengahan berarti ada nya. An'amtu 'alaikum. Ada amnya itulah sifat bainiyah. An'amtu 'alaikum. Tunya ini jangan lupa kita munyungkan dan dia tipis. Alaikum tipis. Lai ini juga tipis, yaknya tipis juga. Kemudian kumnya kita munyungkan bibir kita karena dia juga didommahkan. Kemudian huruf mimnya disukunkan. Mimnya disukunkan maka bibir sudah dalam kondisi datar. Kita perhatikan alaikum. Sekarang kita hilangkan mimnya untuk latihan. Alaikum. Kita munyungkan bibir bisa mengucapkan kaf yang didommahkan. Alaikum. Alaikum. Sekarang kita gabungkan alaikum. Jangan lupa kita perhatikan dari segi kapan monyong, kapan datar bibir kita. Alaikum. Alaikum. Nah. Allati an'amtu 'alaikum. Alaikum wa anni faddaltukum. Wa anni wa tipis sehingga kita baca wa bukan wa tapi wa anni. Itu hamzah tipis juga, nunnya di situ bertasydid, maka dia termasuk bacaan gunnah, dan gunnahnya gunnah yang paling sempurna, paling lama penahan suara gunnahnya, suara dengungannya. Wa anni
faddaltukum. Ada ya sukun yang datang setelah huruf nunnya, ya-nya disukunkan, sebelumnya kasrah, maka dia adalah bacaan matabi, kita panjangkan 2 harokat saja. Wa anni. Matabi di sini walaupun dia berada di akhir kata, tetap kita baca panjang 2 harokat saja. Kalau seandainya kita berhenti atau waqaf pada lafaz wa anni, maka hanya berhak dibaca 2 harokat. Allati an'amtu 'alaikum wa anni. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Fa dibaca tipis, fa bukan fa, tapi fa. Kemudian dotnya di situ huruf termasuk huruf yang tebal. Fadda, fadda. Perhatikan makhrajnya huruf dot ini termasuk huruf yang susah untuk diucapkan. Susah untuk diucapkan, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengucapkannya. Perhatikan, ini adalah pinggiran lidah. Pinggiran lidah antum tempel ke kanan ataupun tempel ke kiri atau pertengahan. Dan makhrajnya huruf dot ini dari sini nanti dia memanjang ke depan. Perhatikan, ini misalnya adalah lidah, ini pertengahan lidah, kemudian manjang ke depan. Ini ada makhraj yang dimiliki oleh huruf lamnya ini. Jadi sampai di sini ini adalah makhrajnya huruf dot. Dan huruf dot dia memiliki sifat istitalah, artinya memanjang di situ. Jangan langsung ditempel di ujungnya. Perhatikan huruf dot, jangan langsung ditempel di ujungnya. Ujung lidah ditempel ke depan, maka nanti yang keluar bukan huruf dot, tapi yang keluar adalah huruf dal yang ditebalkan. Ini enggak boleh. Ado misalkan waladdallin, ini huruf dal waladdallin. Tapi walau. Antum mendengar suara yang ana panjangkan ini huruf dot memiliki sifat istitalah dan dia tebal. Apa tadi? Wa anni coba fadlullah. Dan dia tidak memiliki sifat qalqalah walaupun toh dotnya dia disukunkan. Tidak boleh dibaca fadlullah, enggak boleh. Tapi di sini perhatikan wa anni faddaltukum. Masya Allah, mubarak, baru lihat, baru di sana. Masya Allah. Semoga diberkahi jamaah-jamaah yang telah infak, Masya Allah. Diberkahi harta mereka, diberkahi usia mereka, diberkahi keluarga mereka, Insya Allah, dan juga kesehatan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini kan kita gunakan untuk belajar nih. Ibu-ibu yang di sana ataupun antum yang di sini yang telah menginfakkan itu. Kemudian ada orang yang mengambil manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan di takwa. Kegiatan tersebut ada sebagian ilmu yang dipraktikkan, diucapkan, diamalkan, pahala akan ngalir terhadap orang-orang yang telah infak. Sampai kapan? Dari generasi sampai nanti hari kiamat. Itu yang disebut sebagai amal jariyah. Semoga Allahumma ja'alna minal mutasaddiqina insyaallah. Semoga kita menjadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang suka untuk bersedekah khususnya di saat Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa anni faddaltukum. Kita perhatikan di sini faddaltukum. Ini lamnya dia disukunkan. Kalau lamnya dia sukun maka dia bukan termasuk huruf qalqalah. Apapun dia lamnya, bagaimanapun dia keadaannya, lam bukan termasuk huruf qalqalah. Tidak boleh kita baca faddaltukum. Kalau kita tidak pernah belajar akan dianggap sama antara faddaltukum dengan faddaltukum. Akan dianggap sama. Jelas ya? Huruf lam dia bukan termasuk huruf qalqalah. Sehingga jangan dikolkolahkan, jangan dipantolkan. Wa anni faddaltukum.
Dan lam dia mempunyai sifat bainiyah, artinya pertengahan antara syiddah sama rikhawah. Jangan dibuat mengalir sebagaimana huruf-huruf rikhawah. Jangan dibuat berhenti sebagaimana huruf-huruf syiddah, tapi ditarik sedikit saja. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tidak boleh dibaca alhamdu, tapi alhamdulillah. Kita kembali ke sini. Wa anni faddaltukum. Taknya didomahkan maka kita monyongkan bibir. Tukum. Kafnya didomahkan maka bibir monyong. Kemudian kumnya memnya disukunkan maka dia adalah datar bibir kita ini. Dan jangan sampai lupa dialirkan sedikit. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini ada huruf yang seperti huruf ya. Cuman dia sebelumnya fathah, maka dia adalah huruf alif, bukan huruf ya. Kalau dia adalah huruf alif, maka di sini adalah bacaan mat. Mat apa namanya? Mat tabi'i. Dan bacaan mat ini akan kita matkan bacaannya di saat kita berhenti pada lafaz ala. Berarti sebentar, Anda hilangkan tanda merahnya. Kalau kita menghentikan bacaan pada lafaz ala, maka nanti baru muncul mat tabi'inya. Perhatikan, kita berhenti pada lafaz ala. Wa anni faddaltukum 'alal, sebentar. Wa anni faddaltukum 'ala. Nah, ini bacaan mat tabi'i. Mat ini akan hilang di saat kita wasalkan, sambungkan dari lafaz ala ke al-alamin. Matnya kita hilangkan. Kenapa kok bisa dihilangkan? Karena nanti akan bertemu dengan dua sukun. Sukun apa? Sukun pertama adalah sukunnya alif, yang kedua adalah sukunnya lam. Sehingga nanti bagaimana? Sehingga nanti perlu untuk dihilangkan matnya di situ. Dihilangkan matnya 'alal 'alamin. Ini pun sama, lamnya nanti jangan diberikan sifat qalqalah. Biar tidak muncul qalqalah. Tempat lidah kita itu di saat nempel ke langit atasnya ataupun ke bagian gusi bagian atasnya, jangan langsung diangkat di saat mengucapkan huruf lam. Kalau diangkat maka nanti akan muncul qalqalah walaupun toh nggak sengaja. Alala. Coba antum ucapkan alal. Ditahan ya. Alal. Terdengar qalqalah? Tidak terdengar. Karena kenapa? Karena antum masih tempel nih. Ujung lidah masih ditempelkan di bagian gusi bagian atasnya. Saat masih kita tempel, qalqalah tidak akan terdengar. Kalau kita langsung begini alala akan terdengar qalqalah. Di samping tadi ini kita perlu menahan untuk menghindari qalqalah. Tujuan yang kedua adalah untuk memberikan sifat bainiyah pada huruf lamnya, pertengahan antara syiddah sama rikhawah. Alal alamin. Alamin ini bacaan mat tabi'i karena al alamin standarnya penulisannya begini. Alamin. Ada alif setelah huruf ainnya. Alal alamin. Ini ada huruf ya. Sebelumnya kasroh, maka dia adalah bacaan mat. Kalau kita ini wasalkan dari lafaz al-alamin ke wattaqu, maka matnya disebut sebagai bacaan mat tabi'i biasa. Karena hanya ada huruf ya sebelumnya kasroh. Misalkan kita wasalkan dari lafaz al-alamin ke wattaqu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu. Alal alamina wattaqu. Naam, al alamina wattaqu itu ya-nya hanya kita panjangkan 2 harokat saja. Ya-nya mat di situ itu hanya kita panjangkan 2 harokat ataupun suara kasrohnya kita gandakan dua kali.
Tapi di saat kita berhenti pada huruf nunnya, maka nanti bacaannya bukan bacaan mad tabi'i, tapi bacaannya adalah bacaan mad arid li sukun. Mad arid sukun artinya bagaimana? Mad yang terjadi karena kita waqaf faktor sukun ataupun faktor sukun yang berhenti karena waqaf di situ, ataupun suatu huruf yang asalnya berharokat kemudian kita buat sukun karena waqaf. Sukun semacam ini disebut sebagai sukun yang arid. Berhubung ada mad di situ, kemudian kita waqafkan bacaannya, maka itu nanti disebut sebagai mad arid li sukun. Wattaqu yawma, wattaqu yawma. Wawu tipis, tanya tipis, qafnya tebal. Wattaqu. Huruf qaf makhrajnya di ujung, di pangkal lidah ditempelkan ke atas. Qa, qi, qu, qa, qi, qu. Coba sekalian kita membuat perbandingan dari 3 harokat ini. Perhatikan, ini termasuk pembahasan masa itmamul harokah, pembahasan termasuk penyempurnaan harokat. Sekarang bandingkan antara dhammah, kasrah sama fathah. Sekarang yang untuk dhammahnya. Dhammah kemarin bagian pengucapannya dengan sistem di monyong-monyongkan. Qu. Apakah memonyongkan bibir ini antum dapatkan di saat fathah, di saat kasrah, atau tidak ada? Tidak ada. Dan nggak boleh diadakan. Monyong hanya dipakai untuk keadaan dhammah. Qu. Sekarang untuk fathah dibuat datar saja. Qa. Qa. Cukup dibuka mulutnya. Qa. Qa. Bibir juga jangan ditarik kemana-mana. Qa. Qa. Udah standar ya, bibir udah datar, cuma dibuka saja dalam keadaan begini. Perhatikan bibir kita standar begini biasa, tanpa ditarik ke belakang, tanpa dimonyongkan ke depan. Tinggal antum buka bibir, kemudian diucapkan huruf qafnya. Qa. Qa. Pastikan nanti di saat mengucapkan huruf-huruf yang tidak didhammahkan dan tidak dikasrohkan, bibir kita jangan digerak-gerakkan kemana-mana saja, baik ke depan ataupun ke belakang. Tinggal dibuka fathan wasato, standar. Qa, ba, ma, na, ta, ha, so. Kalau mengucapkan so kok bibir termonyong ke depan, nah berarti perlu diperbaiki itu. So, berarti datar. Karena apa? Karena kita mengucapkan fathah. Jelas ya? Sekarang kasroh. Untuk kasroh tarik nih ke belah bawah ataupun ke belakang. Bi, ti, ki, ti. Ditarik ataupun dibuat meringis. Perhatikan jelas insyaallah perbedaannya ya. Dhammah monyong, fathah datar, kemudian kasroh dimeringiskan. Perbedaannya jelas. Berarti nanti perlu difokuskan. Kalau masih terbiasa untuk mengucapkan shin, mengucapkan sad yang difathahkan, seharusnya bibir datar kok dimonyongkan, lah berarti perlu ada perbaikan, perlu latihan depan cermin nanti. Perlu latihan di depan cermin. Ini bibir ana ini di saat mengucapkan so masih ke depan ataukah tidak? Kalau so masih ke depan, lah berarti belum tepat, dibuat datar saja. Bakso. Dibuat datar, antum jangan ingat bulet-buletan di atas mangkok. Lagi puasa kita. Bakso. Jangan bakso. Kalau bakso, ana ngomong bakso ini bibir monyong enggak? Padahal difatahkan aslinya. Kalau kita tuliskan bakso, ini begini tulisannya paling enggak nih. Walaupun toh belum tepat nih. Bakso. Nah, jelas insyaallah ya. Berarti nanti mulai dibiasakan untuk latihan shotnya. Bang, beli bakso. Apa ente bilang bakso? Bakso.
Saya latihan bang, latihan ucapan huruf shad. Tadi udah bunyi belnya. Kita selesaikan sampai terakhirnya insya Allah. Ini pertemuan terakhir biar sampai bawah sekalian. Tadi ini wattaqu. Qafnya berarti monyong. Wattaqu yauma. Asalnya yauman kemudian berhenti menjadi ma. Matnya disebut sebagai mat iwad. Wattaqu yauma yauman la tajzi. Ini yauman la tajzi tanwin bertemu dengan lam. Ini bacaan idgham bila gunnah. Saat ditanya itu kok langsung bertemu dengan lam? Bukankah di situ bertemu dengan alif? Nanti untuk ini aslinya udah mulai berumur nih. Berarti kan nanti kalau ada teman-teman yang mungkin ada kegiatan ataupun mungkin mau ke kantor, silahkan keluar dulu, nggak jadi masalah insyaallah. Kita mau selesaikan sampai yang terakhir. Silahkan insyaallah ya. Ini mau berhenti di tengah nanggung. Kita sampai terakhir. Kalau pas ada keadaan darurat silakan keluar, nggak jadi masalah insyaallah. Dan insyaallah ini dikecualikan dari keluar tanpa adab. Insyaallah nggak adab karena sudah kita izinkan. Kita lanjutkan insyaallah. Yaumalla. Perhatikan itu tanwin bertemu, ini pertemuan terakhir. Tanwin bertemu dengan lam. Kok nggak dibilang tanwin bertemu dengan alif? Kita perhatikan alif itu muncul adalah di saat ada huruf yang difathatenkan. Kemarin alifnya disebut sebagai apa? Alif nasab. Sehingga di sini seakan-akan alifnya nggak ada kalau seandainya tidak ada fathatain. Oleh karena itu dibilang bahwa di sini tanwin bertemu dengan lam, bukan tanwin bertemu dengan alif. Dan tanwin nanti ini nggak mungkin dia bertemu dengan dua sukun nih. Ini panjangan baca bahasanya, kita skip dulu. Yaumal la tajzi, tanwin bertemu dengan lam. Bacaan apa? Idgham bila gunnah. Idgham artinya suara tanwin ataupun suara nunnya dimasukkan dalam suara lam. Perhatikan tanwin kemarin pada hakikatnya adalah nun sukun. Yauman penulisan begini sama yauman dengan dituliskan nun sukun dari segi suara sama. Dan tanwin itu pada hakikatnya dia adalah nun sukun. Nun sukun bertemu dengan lam, maka nun dimasukkan, diidghamkan dalam huruf-huruf lam. Kemarin kaidah jangan sampai lupa, di saat ada dua huruf yang sama ataupun berdekatan makhraj, mereka bersebelahan, maka huruf pertama kalau dia sukun dimasukkan dalam huruf yang kedua. Kalau nanti kok jauhan makhrajnya, maka diizharkan. Kalau berdekatan makhrajnya ataupun satu makhraj, maka diidghamkan. Ini mereka nun sama lam, mereka satu makhraj ataupun dekat makhrajnya, sehingga perlu diidghamkan. Idghamnya disebut sebagai idgham bila gunnah. Idgham yang tanpa disertai dengan dengungan. Yaumalla, ayo. Tidak boleh kita ucapkan dari riwayat yang kita bahas saat ini, nggak boleh kita ucapkan yaumalla. Apakah ada idgham tadi ini? Yaumalla. Ada, karena di sini bergetar yaumalla. Sengaja kita alirkan suara ke hidung. Kalau di saat hidung kita bergetar di saat mengucap atau bila gunnah, maka belum tepat pengucapannya. Fokuskan hanya di bagian lidah tanpa ada sangkut paut dengan hidung. Karena idghamnya adalah bila gunnah tanpa disertai dengan dengungan. Yaumalla. Yaumal la tajzi. Kita agak cepetin, lamnya difathahkan, dipanjangkan. Tajzi, ini jim dia termasuk suatu huruf memiliki sifat syiddah. Artinya jangan dibuat mengalir. Jangan tajzi, taj, pertengahan lidah nih, taj. Jangan dialirkan anginnya, taj, tajzi. Yaumal la tajzi.
kita berikan sifat syiddah pada huruf jimnya dengan cara tidak kita alirkan suara, kemudian kita berikan qalqalah pada huruf jimnya. Tajzi, tajzi, tajzi. Zinya ini bacaan matobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Nafsun, ini fa disukunkan, fa bukan termasuk huruf qalqalah sehingga jangan dibaca kurang ke bawah. Jazakumullah. Naam. Nafsun, fa-nya sukun bukan termasuk qalqalah. Jangan dibaca nafsun, tapi alirkan karena fa memiliki sifat ikhawah. Nafsun, naf, pangkal di ujung gigi sari bagian atas ditempelkan ke batnu syafal sufla ataupun bibir dalam bagian bawah. Naf, jangan ke bawah sebagian logat. Nafsun, terdengar nafsun karena yang diucapkan itu adalah dengan cara menempelkan bibir. Fa tidak ada kaitannya dengan syafatain, dengan dua bibir, hanya berkaitan dengan bibir bagian bawah, bagian dalamnya dengan dipadukan gigi seri bagian atasnya. Kita alirkan suara nafsun an nafsin syai'a. Tanwin bertemu dengan ain dia bacaan izhar. Nafsun an. Jangan sampai lupa kita berikan bainiyah pertengahan sifatnya antara syiddah sama rikhawah karena mengandung suara nun di sana, nun disukunkan. Nafsun an nafsin syai'a. Nafsin syai'a. Nafsin syai'a. An nafsin syai'a. Makhrajnya huruf sin pertengahan lidah ini dan sebelumnya berupa tanwin, maka dia bacaan ikhfa. Di saat nanti menahan suara dengungan pada bacaan ikhfa ini, lidah kita sudah berusaha mendekati makhrajnya huruf sin. Nafsin syai'a, syai'an wa la yuqbal. Tanwin bertemu dengan wawu, dia bacaan idgham bi gunah, ditahan suara dengungannya. Ini termasuk level yang pertama. Ada yang mengatakan level kedua. Tapi paling enggak di sini dia melebihi kadar gunah yang ada pada bacaan ikhfa. Syai'an wa la yuqbal. La dipanjangkan 2 harokat, yu ditipiskan, yu bukan yu tapi yu, dimonyongkan bibir, kemudian qafnya dia qalqalah dan tebal, yuqbal. Ayo. Ba tipis, kemudian lam juga tipis, yuqbalu. Minha, mim tipis, nun tipis juga, jangan sampai lupa diberikan sifat bainiyah pada huruf nunnya. Kemudian ha di sini dia termasuk huruf idhar sehingga nunnya perlu dibaca dengan jelas. Minha wala yuqbalu minha. Minha ini tipis dan dia dipanjangkan karena setelahnya ada huruf mat yang berupa alif. Minha syafa'ah. Ini huruf shin makhrajnya di pertengahan lidah dan dia memiliki sifat tafasyi, angin perlu disebar ke seluruh mulut. Biar nanti latihan kemarin kita sampaikan ujung pena ataupun sutan antum sepitkan ataupun di bagian gigi taring kemudian disemburkan anginnya. Yang keluar itulah huruf shinnya. Syafa'ah. Kita ingatkan bahwa shin ini tidak ada kaitannya pengucapan dengan kedua bibir sehingga jangan dimonyongkan begini. Syafa'ah jangan dibuat datar saja kecuali shin nanti dalam keadaan dhammah. Syafa'ah. Fa-nya dia dipanjangkan 2 harokat karena dia termasuk bacaan matobi'i, ainnya tipis, kemudian syafa'atu
ini idgham bi gunnah sebagaimana lafaz syai'an wala tadi itu. Syafa'atu wala yu'khadhu minha. Ayo. Kita cepetin insyaallah. Wa tipis, kemudian lam dia juga tipis, tidak boleh dibaca wala, tapi wala. Ini mad tabi'i, la-nya dipanjangkan, yu'khadhu. Ya-nya ditambahkan, maka kita menyongkan yu'khadhu. Dan hati-hati dalam pengucapan huruf hamzah yang disukunkan, jangan sampai dia diberikan qalqalah. Jangan diucapkan yu'khadhu, tapi yu'khadhu minha. Ini kha dia tebal, khubah. Kha yu'khadhu minha. Ini zal dia tipis, makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas dan dia dibaca tipis, tidak boleh dibaca yu'khadhu. Ini tebal, tapi kita tipiskan saja dengan cara pangkal lidah ataupun lidah turunkan ke bawah. Hanya ujung lidah yang ditempelkan ke atasnya, sedangkan yang bagian ke belakang semua diturunkan ke bawah. Nanti muncul sifat istifal, tipis dia terqiq. Yu'khadhu minha tadi sudah kita bahas. Kemudian adalun, ini dah dia memiliki sifat qalqalah, adalun. Dan pengucapan huruf dal bukanlah huruf D dalam bahasa Indonesia. Jangan kita ucapkan adalun, adalun. Ini huruf D, adalun, ini huruf D, bukan huruf dal. Adalun. Jangan ditirukan yang Indonesia. Adalun ini Indonesia, ini huruf D Indonesia, tapi adalun. Coba dadi dubad. Jadi bukan dadi dubad. Ini huruf D dalam bahasa Indonesia, dasar. Seharusnya dasar untuk pengucapan D dalam bahasa Arab. Ini kok nanti apakah ada tip Ustadz? Ya, perhatikan di saat kita itu mengucapkan D dengan sistem ataupun dal dengan sistem diberdirikan ujung lidah, ditempelkan ke gusi bagian atasnya, yang keluar huruf D, da. Biar nanti tidak muncul suara D dalam bahasa Indonesia, antum buat rebahan saja. Da. Coba sekarang antum buat tempel aja dalam kondisi tempel, kemudian ucapkan da. Jangan da. Kalau da, D-nya orang Indonesia. Antum tempel dulu, kemudian lepaskan ucapan huruf da. Dadi dubad. Adalun. Nah, ini huruf dal nih. Jadi bukan adalun. Bukan dain, tapi ad-dain. Bukan ad-din, tapi ad-din. Jelas ya? Dibuat rebahan dalam keadaan standar, tempel atas ucapan huruf dal. Da, di, du, da, di, du. Bukan da, di, du. Ini huruf D, bukan huruf dal. Wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum. Ditahan di bagian idgham bi gunnahnya, adalu walahum. Ini bacaan idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan wawu tipis, lam tipis, hum. Ayo. Haknya dimonyongkan, kemudian mimnya sudah dalam kondisi datar. Walahum yunsarun. Yu-nya tipis, kemudian nunnya bertemu dengan shad, ini termasuk bacaan ikhfa. Nun bertemu dengan shad, jangan sampai lupa dia bacaan ikhfa. Kalau bacaan ikhfa, semua bacaan ikhfa nanti dari segi penerapan praktek pembacaannya, jangan sampai lupa di saat kita itu menahan suara dengungan pada bacaan ikhfa, kita sudah berusaha mendekati makhraj huruf yang datang setelahnya.
Kita perhatikan huruf yang datang setelahnya itu di sini adalah huruf shad. Artinya di saat kita itu menahan dengungan pada bacaan gunnah yang ada pada ikhfa, bacaan dengungan yang ada pada ikhfa, kita sudah berusaha untuk mendekati makhraj huruf shad. Makhraj huruf shad di mana? Perhatikan nanti sifat huruf shad dia adalah isti'la, pangkal lidah terangkat ke atas. Kemudian ujung lidah ditaruh di bagian pertengahan gigi bawah sama atas. Pertengahan lidah juga terangkat ke atas sehingga nanti dengarkan ikhfa akan ataupun gunnah yang ada pada bacaan ikhfa akan terdengar tebal. Perhatikan yung sorun bukan yung sorun tipis nih, yung sorun tipis, yung sorun ini tipis nih, tapi dibuat tebal untuk pembacaan gunnahnya. Yung sorun, ayo yung sorun. Ini shad dia tebal karena dia termasuk huruf isti'la. Ra-nya didomahkan maka dia juga tebal. Yung sorun. Wawu sukun sebelumnya dhammah dia bacaan mat. Kemudian nunnya kita yang asalnya berharokat kita buat sukun karena waqaf. Maka dia adalah bacaan mat arid li sukun nanti, yaitu suatu mat yang muncul sebab kita itu mensukunkan suatu huruf yang asalnya berharokat dibuat sukun karena faktor waqaf. Boleh dibaca 2 harokat, 4 ataupun 5 harokat. Alhamdulillah selesai insyaallah ini untuk pertemuan yang terakhir kita di Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk terus mau mengaji sampai ketemu nanti kalau Allah masih manjangan usia kita, sampai ketemu di tahun depan insyaallah mengadakan program yang sama dari awal Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan. Insyaallah dari hari Senin sampai hari Kamis. Semoga materi yang kita sampaikan, yang kita bahas dari awal Ramadan kemarin sampai hari ini membawa manfaat, menambah wawasan untuk kita semuanya insyaallah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya ada sebagian pembahasan yang belum bisa difaham, belum bisa ditangkap, semoga suatu saat nanti bisa difahami insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau belum paham kemudian keburu meninggal misalnya, semoga keluarga, anak, cucu kita ada yang faham karena mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebab usaha orang tuanya, usaha antum yang telah berusaha untuk istiqamah tetap datang walaupun sebagian belum paham. Kesalehan orang tua akan dirasakan oleh anak-anak generasi-generasi setelah kita insyaallah. Kita tutup dulu insyaallah ini, kemudian nanti kita buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.